Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dengan NIM 24109 121200013. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Liandri, MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja saya jelaskan dan mulai membahasnya. Nah, apa saja sih fungsi umum dari sistem perkemihan? Nah, sistem perkemihan itu ada empat fungsi sistem urinaria. Yang pertama itu ada ekskresi limbah metabolik. Lalu yang kedua ada osmoregulasi. Yang ketiga ada pemeliharaan keseimbangan asam dan basa. Yang keempat ada sekresi hormon. Lanjut, di sini ada ekskresi limbah metabolik. Nah, di sini apa sih menyaring plasma darah itu adalah ekskresi limbah metabolik seperti memisahkan limbah, mengembalikan bahan berguna ke dalam darah, dan membuang limbah. Nah, di sini tuh ada sebagian besar nitrogennya, yakni urea, terus amonium, lalu ada kreatin dan kreatinin, lalu juga ada asam urat, lalu terus ada obat, serta racun. Lanjut, di sini ada osmoregulasi, yang mana pengaturan cairan dan elektrolit. Di sini tuh pengaturan cairan dan elektrolit yang tepat itu seperti contohnya ada pemeliharaan keseimbangan air dan garam yang tepat dalam darah. Itu ada juga pengaturan volume dan tekanan darah terkait dengan keseimbangan garam. Terus juga ada semakin banyak garam dalam darah, semakin besar volume darah. Dan juga osmoregulasi ini kan disebut dengan pengaturan cairan dan elektrolit. Di sini juga ginjal juga ikut mengatur ion-ion lain seperti K plus, HCO3 min, Ca2 plus gitu. Lalu lanjut pemeliharaan keseimbangan asam basa. Nah, bagaimana sih cara pemeliharaan keseimbangan asam basa ini? Nah, dengan cara bersama dengan sistem pernapasan. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa darah, lalu juga pH-nya itu harus di sekitaran dengan 7,4. Itu dicapai dengan ekskresi H+, dan reabsorpsi bikarbonat atau HCl3 min. Lalu selanjutnya ada sekresi hormon. Nah, sekresi hormon ini eh, men- menyebabkan sekresi renin yang menyebabkan sekresi aldosteron. Aldosteron itu terlibat dalam reabsorpsi Na+. Lalu juga ada eritropoietin yang mana merangsang produksi sel darah merah. Lalu juga ada metabolisme vitamin D, ini penyerapan kalsium. Selanjutnya, organ-organ penyusun sistem aeropotik. Apa aja sih? Nah, di sini ada terlihat nih, ada kidney produce urine, yang mana itu ginjal yang memproduksi urin, lalu juga ureters transport urine, urinary bladder stores urine, passes urine to outside. Jadi itu uretra yang melewati urin ke untuk keluar gitu. Bisa terlihat pada gambarnya. Nah, fungsi organ-organ penyusun sistem oropotik. Apa aja sih? Sini ada ginjal yang membentuk urin, lalu juga ada ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing. Kandung kencing itu disebut dengan vesika urinaria. Lalu vesika urinaria ini bekerja sebagai penampung atau yang disebut dengan reservoir. Dan dua
Yang kedua itu dibantu dengan uretra. Nah, lalu mendorong urin keluar tubuh. Lanjut, uretra mengeluarkan urin dari kandung kencing. Jadi seperti itu tahapannya. Nah, lanjut. Di sini ada anatomi ginjal. Lihat pada layar gambar sini. Anatomi ginjal. Ginjal ada sepasang kiri dan ini kiri dan kanan. Nah, bentuknya itu seperti buncis. Ukuran ginjal laki-laki dewasa biasanya lebih besar dari ginjal wanita dewasa. Jadi, ginjal anak berukuran relatif lebih besar dari ukuran ginjal dewasa dibandingkan massa seluruh tubuh gitu. Nah, di sini ada struktur internal ginjal. Bisa terlihat pada foto-foto di sini. Lalu lanjut, di sini ada struktur internal ginjal. Korteks di bagian luar, satu medula di bagian dalam. Nah, medula ini terbagi-bagi menjadi piramid. Piramid-piramid diselimuti oleh bagian korteks yang disebut dengan kolom Bertini. Lalu lanjut ada piramid membentuk ductus pipillaris Bellini. Lalu setiap ductus pipillaris masuk ke calyx minor, yakni yang mana perluasan pelvis ginjal yang membentuk cawan. Calyx minor bersatu untuk membentuk calyx mayor, yang selanjutnya bersatu membentuk pelvis ginjal. Nah, jadi di sini ada pelvis ginjal, reservoir utama sistem pengumpul ginjal. Nah, di sini ada masuk fungsi ginjal. Apa aja sih fungsi ginjal? Nah, fungsi ginjal itu ada dua di sini. Ada fungsi ekskresi dan fungsi non-ekskresi. Fungsi ekskresi itu sistemnya itu untuk mengekskresikan atau mengeluarkan sebagian terbesar sisa metabolisme. Lalu berperan pengendalian keseimbangan volume dan pH cairan tubuh. Lalu pada fungsi non-ekskresi itu menghasilkan rent yang penting untuk pengaturan tekanan darah, menghasilkan eritropoietin, faktor penting dalam stimulasi produksi eritrosit oleh sumsum tulang, metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktifnya degradasi insulin, menghasilkan prostaglandin, baik atau PG. Nah, ini mungkin berperan dalam pengaturan aliran darah ginjal. Jadi seperti itu. Sini ada nefron, ada tertera gambarnya juga. Nah, di nefron ini terdapat 1,2 juta neutron dalam masing-masing ginjal. Pada keadaan normal, tidak semua nefron itu bisa bekerja dalam waktu yang sama. Pastinya ada waktu tertentu. Nah, seperti terdiri atas komponen vaskular dan komponen tubular. Unit fungsional ginjal ini dapat mengatur volume dan komposisi cairan tubuh, serta pembuangan sistem metabolisme terutama diperankan oleh nefron. Jadi, nefron ini ada unit fungsional ginjalnya tersendiri. Ini struktur nefron yang terdiri dari 6. The arterial afferent, the afferent, glomerular capillaris, capsula Bowman, tubulus renalis, and the tubulus proximalis loop of Henle, tubulus distalis, tubulus collectivus, apparatus juncture. Lanjut, junctum literatur nephron dan cortical nephron. Di sini ada disebutkan tentang mekanisme lebih lanjutnya tentang nefron. Nah, di sini ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu ada filtrasi, glomerulus, reabsorpsi, dan sekresi tubulus. Ada jalan-jalannya juga pada layar ini. Nah, filtrasi glomerulus itu ada 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan sel endotel kapiler. Yang kedua ada membrana basalis. Yang ketiga lapisan epitel kapsul Bowman. Tuh, bisa terkenal. Nah, proses filtrasi glomerulus ini ada hasilnya, yakni filtrat glomerulus ultrafiltrat, urin primer, lalu jumlahnya itu sekitar 150 per hari, atau sekitar dari 10% dari jumlah darah yang dapat mengalir ke dalam glomerulus. Nah, konsentrasi zat terlalu plasma terdiri dari ion natrium, ion klorida, glukosa, dan asam amino. Dan ini adalah bebas protein gitu. Ini juga adalah laju filtrasi glomerulus. Nah, banyaknya jumlah filtrat yang terbentuk yang disaring dari plasma dalam waktu 1 menit. Di sini juga dijelaskan bahwasanya jumlah normalnya itu 125
mililiter per menit dalam waktu 1 jam, 7,5 liter dalam waktu 1 hari, 120 liter. Jadi sehingga dalam 1 hari Genzel menyaring plasma darah itu sebanyak 60 kali. Nah, bagaimana sih proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin itu plasma darah memasuki arterial efferent, lalu kapiler glomerulus dan kapsul Bowman yang terjadinya perubahan tekanan hidrostatik dan tekanan koloid osmotik yang membentuk tekanan filtrasi efektif. Proses filtrasi glomerulus, filtrat glomerulus, atau yang itu di sana itu ada urin primer, eh, yang ini ada air, ion, NaCl, K, sampai nitrogen, urea, kreatinin, asam urat, dan bahan organik, glukosa, asam amino, dan tubulus renalis. Proses reabsorpsi itu airnya ada 90% dan gulanya itu glukosanya itu 100%, HCl-nya itu 90%, asam amino, bikarbonat, dan sekresi. Nah, sekresi itu terdiri dari kreatinin, asam urat, kalium, dan sebagainya. Lalu fraksi yang tidak diabsorpsi dan substansi yang di sekresi di lumen tubulus muncul dalam urin terminal ekskresi. Volume urin dan keseimbangan cairan tubuh di sini. Nah, keseimbangan asupan dan keluaran air. Keseimbangan asupan dan keluaran air intake dan output. Air dipertahankan dengan cara external fluid exchange dan internal fluid exchange. Jadi di sini ada pertukaran antara tubuh dengan lingkungan luar, ada pertukaran cairan tubuh antar kompartemen. Jadi seperti external fluid exchange itu memasukkan air melalui makanan dan minuman, penggunaan air melalui urin, feses, dan encephalitis, paru-paru, dan kulit. Nah, pengaturan keseimbangan cairan ini ada volume cairan ekstrasel, osmolaritas ke cairan ekstrasel. Nah, volume cairan ekstrasel ini adalah mempertahankan keseimbangan garam. Osmolaritas ke cairan ekstrasel mempertahankan keseimbangan cairan. Nah, di sini juga untuk melakukan pengaturan keluaran garam dan air dalam urin. Keseimbangan garam juga ada di sini, ginjal mengontrol jumlah garam yang diekskresi dengan cara mengontrol jumlah garam yang pastinya dan mengontrol jumlah yang diabsorpsi di tubuh ginjal. Ini ada juga. Nah, di sini ada perubahan osmolaritas di nefron. Nah, di sini di semuanya tubulus yang membentuk nefron ginjal terjadi perubahan osmolaritas. Glomerulus menghasilkan cairan yang isosmotik di tubulus proksimal kurang lebih 300 mOSM. Henle pores descending sangat permeable terhadap air, resorpsi air. Henle pores ascending tidak permeable terhadap air, reabsorpsi garam, lalu juga permeabilitas dinding tubulus, distal dan ductus bervariasi bergantung pada jumlah aquaporin di yang dimaksud dengan aquaporin yang dipengaruhi oleh ADH. Ini ada sistem dari uh, nah di sini ada beberapa faktor yang memengaruhi volume urin. Yakni hormon yang berpengaruh dalam proses pembentukan urin seperti aldosteron dan kortisol mempengaruhi reabsorpsi NaCl, serta hormon antidiuretik mempengaruhi reabsorpsi air, lalu kekentalan cairan tubuh, banyak minum atau kurang minum diatur mulai ADH. Langsang dingin, vasokonstriksi di kulit pucat, keringat, volume darah, TD, GFR, ADH, volume urin, diuretika, obat yang memperbanyak produksi urin, atau alkohol itu menghambat sekresi ADH. Volume urin meningkat, lalu itu kopi aminofilin digitalis meningkatkan kordial output, GFR, atau volume urin. Stres psikis, tidak dapat, GFR, dan volume urin. Nah, sekian penyampaian dari saya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan mengenai materi sistem europotik yang dapat saya sampaikan. Ini semoga bisa bermanfaat dan gambaran yang jelas dan bermanfaat dan khususnya untuk saya sendiri untuk bisa memahami materi ini lebih dalam lagi. Baik, dengan ini
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi mengenai sistem neuropotik yang dapat saya sampaikan. Saya berharap ya juga untuk diri saya sendiri untuk bisa memahami lebih mendalam sistem neuropotik ini. Dan juga semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem anatomi ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.